Halo Nas, selamat pagi, siang, dan malam. Bersama saya, Nas Okada. Nanti selama 15 menit ke depan, kita akan ngobrol bareng di dalam acara Ngopi Bersama Pak Gede. Pada kesempatan ini, kita telah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Gede Adi Ratnayo. Beliau merupakan seorang praktisi keperawatan komplementer di Rumah Sakit Umum Negara. Selamat datang Pak Gede. Oke. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, saya panggil Bapak aja ya, biar lebih ini ya. Baik. Ini merupakan acara pertama kita, yaitu di mana kita beri judul yaitu Ngopi Bersama, yang merupakan kepanjangan dari Ngobrol Penting Bersama Bapak Gede. Ya, ini nanti akan tayang di YouTube PPNI Kabupaten Jembrana. Baik Pak Gede, ngomong-ngomong ini sebenarnya kita langsung saja nih ngobrol santai. Ya. Baik, di masyarakat sering sekali ada beberapa mungkin tentang kesehatan, ya, tentang kesehatan, di mana masyarakat itu sering berpikir gimana sih kita harus bisa sehat, tapi tanpa menggunakan obat. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Gede yang merupakan praktisi komplementer, bidang perawatan komplementer tuh, apa ada metode kesehatan yang tanpa menggunakan obat? Gitu. Mungkin langsung saja Pak Gede bisa mungkin dijawab pertanyaan dari masyarakat. Terima kasih Mas Ada. Jadi pertama disclaimer dulu ya. Jadi ini konsepnya sehat tanpa obat itu adalah mengaktifkan kemampuan menyembuhkan diri sendiri, yang bukan berarti mengesampingkan dokter atau yang lainnya, karena kita memang memerlukan untuk pengobatan itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, betul ya. Jadi konsepnya ini kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Jadi nggak usah yang berat-berat, karena acaranya seperti Mas Okada bilang, kita yang santai, yang simple. Jadi yang kejadian sehari-hari. Nah, kebetulan kita di Jembrana ini ada beberapa peristiwa beruntun yang kadang-kadang itu terasa mengganjal di hati. Ya, seperti kejadian kemarin ada anak kecemplung di kolam. Jadi kita kepikiran, betul ya? Kalau nanti ternyata yang terjadi itu anak kita apa gimana? Ya, bagaimana kan gitu ya. Terus ada beberapa waktu ini kejadian rumah sakit, nah sehat-sehat kok tiba-tiba meninggal. Lagi bikin terkejut. Dan kita itu hampir setiap hari dibombardir berita-berita yang memang lebih banyak berita negatifnya, karena memang itu yang dicari sama berita. Kenapa? Karena itu jadi lebih cepat trending topiknya. Ya, betul sekali itu. Jadi kalau misalnya berita negatif pasti lebih cepat kita terima dibandingkan berita yang positif gitu ya. Saya kayak di NTT ada anak juara 1 matematika sampai ke luar negeri, nggak ada beritanya. Nggak ada. Tapi kalau yang tadi ada nyemplung di kolam langsung viral gitu ya. Apalagi dengan dunia sosial, media sosial yang seperti saat ini gitu. Masyarakat ya bukan yang melok, tapi kadang-kadang lebih dosan saja. Nah, ngomong-ngomong seperti itu Pak De, biasanya kadang-kadang kan orang melihat berita tersebut akan menjadi overthinking gitu ya. Akan menjadi overthinking. Nah, kira-kira ketika seseorang mengalami overthinking, mungkin ada berpikirnya tuh takut gitu ya, takut atau kecemasan yang berlebih ya. Ketika mereka itu melakukan konsultasi ke psikiater, psikolog, kan kadang-kadang mungkin dipandang sama saudaranya atau orang terdekat itu akan terlalu berlebihan gitu ya. Kira-kira ada nggak cara tanpa kita harus berkonsultasi? Bukan sebaiknya tidak ya, tapi sebaiknya sih memang berkonsultasi kan. Tapi ada nggak cara dari dalam diri itu untuk mengatasi itu agar kita tuh bisa atau tanpa berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog? Jadi kuncinya yang seperti yang pertama tadi saya jelaskan, kita pertama belajar mengenal diri sendiri. Jadi selama ini kita beli HP, beli alat kan ada panduannya. Jadi kita baca seperti apa. Kadang-kadang kita juga nonton di YouTube ya, cara bukanya gimana. Tapi kadang kita punya tubuh ini sendiri, kita nggak pernah baca panduannya. Jadi kayak sekarang napas, ngomong napas sendiri, normal sendiri. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa
tubuh itu punya kemampuan yang unik yang nanti bisa untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, seperti tadi respon overthinking, kita pakai pembanding seperti binatang. Ya, kenapa pakai binatang? Karena kita memang sama-sama punya otak mamalia namanya, di limbik, anggaplah otak mamalia seperti ini, dan ini adalah otak korteks yang menggunakan pikiran, jadi kita seperti ini. Jadi kalau ketekan, yang terjadi malah otak mamalianya yang aktif. Gitu. Jadi contohnya seperti itu, misalkan kayak zebra lagi minum di danau kemudian ada singa dan sebagainya, zebra tetap dia santai minum. Tapi begitu diserang sama singa kan langsung lari atau menghindar, entah tangkap atau enggak, kejadiannya kan lain lagi. Artinya kita tubuh itu punya mekanisme pertahanan diri, namanya sistem saraf otonom. Itu biasanya ada 2, saraf simpatik dan parasimpatik. Nah biasanya yang aktif kan kalau yang simpatik kalau enggak bisa melarikan diri, atau yang pilihannya ketiga ada namanya freeze, membeku, diam gitu. Jadi karena situasinya seperti itu, kadang-kadang kita manusia dengan otak korteknya yang berpikir ini, imajinasinya terlalu berlebih gitu. Dalam artian seperti contoh misalnya kita udah di hutan, ada sebuah rumah, kita udah malam-malam udah kunci, udah bagus, karena kita kepikiran nanti nggak ada macan masuk. Oke, sudah itu, begitu kita tiduran, lagi kepikiran atapnya, nanti kalau dari atas masuk gimana? Kalau nanti malam-malam ternyata bisa dijebol pintunya gimana? Jadinya kepikiran sampai sehari semalaman itu nggak bisa termasuk overthinking itu tadi ya. Overthinking. Ini seperti fight. Kalau ada kita kalau dulu mengelar atau lari, masalahnya hilang, kita kembali ke saraf simpatetik yaitu rest and digest. Artinya bisa istirahat, mengembalikan fungsi normal tubuh kembali normal. Ya. Cuma situasinya sekarang musuhnya kan tak macan. Ya. Musuhnya bisa bos kita, atau bisa keluarga kita, atau orang bisa terdekat lah ya. Orang terdekat yang memang nggak bisa dihindari karena tiap hari ketemu. Jadi tiap hari ketemu, tiap hari deg-degan, tiap hari mau lari tidak bisa, mau sembunyi tidak bisa. Tapi respon di dalam tubuh karena memang ini adalah respon primitif, jadi itu akan terus aktif. Jadi fight flag-nya itu aktif, jadinya yang aktif itu hormon kortisol, adrenal. Nah, ternyata hormon kortisol itu diteliti lebih merusak dari bisa ular. Jadi kalau hormon kortisol aktif nanti bisa terjadi peradangan, inflamasi, kemudian hubungannya ke pencernaan jadi pokoknya di metabolisme jadi terganggu. Otomatis kesehatan juga terganggu kan? Seperti itu. Jadi overthinking itu seperti itu, tapi memang karena memang diteliti pikiran kita aktif, jadi setiap hari itu di data ada 40.000 sampai 60.000 pemikiran, segitu banyaknya. Jadi nggak mungkin kita bisa menstop pikiran itu, karena pikiran itu main. Kalau di bahasa India namanya marata itu diartikan sebagai monkey, monyet. Jadi kalau namanya monyet, memang kebiasaannya lompat-lompat. Pemikiran jadi lompat-lompat. Iya, dan biasanya lompatnya kalau nggak ke depan, ke belakang. Nah, istilahnya kalau nggak ke masa depan, ke masa yang lalu. Jadi masa depannya yang masalahnya seperti. Jadi sekarang itu nggak sulit. Jadi kita lama depan. Nah, itu terus berulang-ulang. Dan itu kadang-kadang karena sudah menjadi kebiasaan, pola itu seperti jadi kebiasaan, jadi susah untuk menghentikannya. Dan itu ternyata hubungannya pikiran dengan tubuh erat sekali. Jadi begitu pikiran bermasalah, kita akan kelihatan dari tubuh kita. Nah, sebagai contoh tubuhnya, ya sebagai contoh kita misalnya cemas, itu biasanya kan kalau namanya pingin lari, kan kaki biasanya lebih dulu pasang kuda-kuda kan gitu ya. Jadi biasanya kelihatan ketegangan ada di otot, biasanya ditumit. Nah, ditumit kemudian ada di jari itu ada kayak mengkerut gitu. Kemudian selain berdebat-debat, kita cenderung wajahnya ke depan, jadi kaku. Karena waspada. Jadi itu saya kakuan di leher. Menarik. Di leher ini namanya nerve yang namanya nervus vagus. Ya. Jadi nervus vagus sederhananya itu nervus yang bisa mensarafi kurang lebih hampir semua organ kelihatannya. Kenapa? Karena ternyata hubungannya dengan paru-paru, jantung, pencernaan, hati, sampai organ reproduksi itu ternyata disarafi oleh nervus vagus tersebut. Itu juga pencernaan. Jadi di pencernaan itu ada istilahnya gut brain. Jadi gut brain itu kalau
nah bahasa medis kan efferent sama efferent. Jadi kayak apa namanya, jalan dua arah. Jadi kalau ada masalah di otak, bermasalah di pencernaannya. Kalau masalah di pencernaan, bermasalah di otak. Ya, seperti itu. Misalnya kita makannya sembarangan, terus tiba-tiba diare apa kembung, pikiran juga kalut dan sebagainya. Begitu juga, begitu pikiran cemas, khawatir, overthinking, pencernaan juga bisa diare atau bisa susah BAB, kan gitu, tergantung dari kondisinya. Jadi seperti itu. Jadi hubungannya itu ternyata kalau kita ingin mencari jalan tengah, karena memang itu kayak jalan dua arah, ternyata ada tekniknya. Kita ternyata bermainnya di napas. Jadi hubungan antara tubuh dengan pikiran itu ada napas. Napas itu tengah-tengah. Ternyata yang bisa dikendalikan itu napas. Ya, karena napas itu kita bisa banyak latihan. Kayak sekarang kan ada pranayama, ada Buteyko, Wim Hof. Jadi semuanya itu adalah tujuannya mengendalikan napas. Ternyata efeknya adalah kebijakan tubuh terbantu untuk mengurangi overthinking itu. Sangat biasa pemaparan. Tadi sudah dikatakan bahwa ini sangat luasa efeknya terhadap tubuh, kesehatan, metabolisme dan sebagainya kan Mbak Dia. Nah ini sekarang ada nggak? Tadi kan sudah agak dijelaskan tekniknya. Mungkin bisa dikupas lagi bagaimana sih cara teknik pengaturan napas agar nanti kita tuh bisa istilahnya mungkin cooling down ya. Artinya pikiran kita tuh didinginkan gitu. Artinya biar tidak overthinking lagi gitu. Mungkin bagaimana caranya atau tekniknya seperti itu Pak. Ya. Jadi bagus sekali Mas Kada pertanyaannya. Jadi kita di masyarakat kan sering kalau kita lagi kena masalah, sering dibilang sabar ya, ikhlasin, ya pasrah gitu. Tapi kata-kata itu kan abstrak ya. Abstrak dalam artian kayak tidak ada gambaran. Kalau bagaimana sih sabar itu kan? Bagaimana sih tenang itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Kalau kita misalnya dikasih kamu bulan ini harus target 20% gitu penjualan gitu misalnya. Itu jelas targetnya 20%. Nah, jadi ada mau dilakukan apa, tindakannya seperti apa itu kan punya gambarannya. Jadi kalau ikhlas, sabar itu seperti menerawang gitu. Jadi nggak ada yang jelas targetnya apa gitu. Karena pikiran itu kan konsepnya harus ada gambar dulu baru bisa direalisasikan. Nah, kayak bayangkan gajah. Dengan spiritunya, kalau kita dalam ini samakannya parasitik. Jadi parasitik itu adalah resistance. Itu buat kita bisa tenang, lebih kalem, termasuk hubungannya juga ke jantung, ke pencernaan gitu. Jadi termasuk juga imun tubuh. Karena kalau kita rileks, santai, kekebalan tubuh itu akan meningkat dan juga tidak terjadi namanya inflamasi. Nah sekarang dengan melambatkan napas ternyata diteliti itu ternyata efeknya bagus selain untuk mengurangi nyeri, mengatasi tadi overthinking dan juga untuk penyembuhan sekali. Untuk healing ini. Healing ya. Jadi sederhana sekali lah. Kalau yang lucu kadang-kadang kita kan mau sangis. Tarik napas gimana? Coba kalau mau diakhiri hubungannya dengan kalau tarik napas itu bisa tegang sama santai. Tegang ya. Kan harus dihembuskan sebenarnya. Jadi tegang kalau misalnya kita mau kecelakaan itu langsung tarik napas. Ya. Setiap ada kejadian yang misalnya nonton film horor kan langsung tarik napas, diam, tegang. Berarti sebenarnya itu keliru. Ya. Jadi yang enak tuh hembuskan napas gitu. Karena mungkin lebih tepatnya tuh Bapak ayo tarik napas terus hembuskan baru kita pasang infus. Itu sebenarnya konsepnya. Kadang-kadang pas masang infus tarik napas Pak, ngambil alkohol lupa pasiennya lagi nahan napas. Napas Bang kayaknya memang benar-benar lambat nanti napasnya. Ya, santai aja. Pas keluar napas rileks coba ingat-ingat napas apa katanya. Atau panduskan jadi pas kita selesai legakan ya. Ini termasuk juga dengan hubungannya perokok ya. Jadi ini kita nyari mekanisme ya kenapa merokok itu jadinya kecanduan. Salah satunya karena
di saat kita merokok itu ada tarikan napas yang, jadi misalnya kita lagi stres di dalam atau apa, kita ingin keluar menenangkan diri ya. Jadi kita narik napas merokok, itu adalah teknik konsep pranayama sebenarnya. Berarti sebenarnya yang membuat kita rileks itu bukan nikotinnya, Ya, tapi tarikan napas, cara narik napas. Nah, itu dengar itu pemirsa, yang bagi yang merokok saja bukan nikotinnya, tapi cara kita menarik napasnya. napas. Jadi nggak ada orang rokok tuh cepat-cepatan itu kan, enggak ya? Ada bisa enak ya. Jadi biasanya menikmati, tarik, rileks. Nah itu karena tarik napas, kemudian keluar napasnya panjang, kan biasanya kalau ngeluarin napas kan asapnya kan banyak. Berarti ngeluarin napasnya lebih panjang, karena penelitian ternyata kalau kita ngeluarin napas lebih panjang lebih cepat rileksnya. Jadi ya cara melambatkan napasnya juga seperti itu. Misalkan kalau kita hitungannya tarik napas 4 kali, 1, 2, 3, kemudian bisa nahan 4 kali, 1, 2, 3. Nah, menghembuskannya kalau bisa 6 sampai 8 kali hitungannya. Lebih panjang. Dengan seperti itu yang biasa kita misalnya napas misalnya 18 sampai 20 kali per menit, itu bisa 6 sampai 8 kali per menit dilakukan. Nah, kemudian kan yang sering kalau main UFC atau olahraga UFC, biasa kalau sailing sendiri nantinya itu biasa malah pas oksigennya sedikit karena dia dataran tinggi. Ya, tapi dengan semakin sedikit napas, malah penelitian orang-orang di pegunungan itu lebih umur panjang dibandingkan kita. Artinya nggak selalu kalau banyak napas itu bagus. Ternyata dengan napas yang sedikit, yang oksigen yang sedikit, sedikit malah lebih maksimal, karena tubuh tuh ada istilahnya melakukan adaptasi dia. Ya, respon tubuh, respon adaptifnya ya. Hanya ketika oksigen sedikit, kita ngambil napasnya jadi dalam dan jadi panjang gitu ya. Jadinya makanya itu dah kenapa olahragawan itu sering ke gunung untuk melatih diri, ternyata seperti itu. Jadi makin bagus juga regulasi dengan pasangan itu juga pasangan itu sebenarnya selama itu kita ada 24.000 sampai 25.000 napas hari. Tapi kalau kita makan kan sebenarnya cuma 3 kali sehari. Tapi kan kita paling rewel kalau ngomongin makan ya. Hitung kalori dan sebagainya lah. Apalagi napas yang 24.000 kan lebih banyak masuk. Atau istilahnya uya, what, we eat. Jadi pengertian itu bukan makanan aja sih, apa yang masuk dalam. Jadi termasuk juga kita ngelihat berita, kalau kita negatif terus, itu yang masuk ke dalam yang dengerin yang negatif terus, termasuk juga napas. Ternyata kalau berlebih napasnya, ternyata efeknya malah merugikan kesehatan. Nah, istilahnya kalau sekarang hiperventilasi kalau istilah medisnya ya. Jadi terbanyak napas itu nggak bagus. Jadi kalau pakai pasang napas itu mengukur jatah biasa 10 kali per menit, coba jadi 8 kali per menit. Ternyata efeknya seperti itu, karena bisa mengaktifkan parasimpatetik, kemudian juga banyak hal sebenarnya. Jadi kalau mau bahas itu panjang sekali, tapi sederhananya poin-poinnya yang pertama, napas itu usahakan lewat hidung, jangan lewat mulut. Karena alasannya kenapa? Kalau lewat mulut kita susah cari napas panjang, artinya yang napas dalam itu sampai diafragma, nah itu kan susah. Dan itu biasanya terjadi kalau orang cemas itu lebih sering napas mulut. Jadi kita pakai napas hidung. Kemudian yang kedua itu perlahan napas. Nah, nanti kita akan ketemu bagaimana caranya yang itu kita satu baru 2. Jadi lewat hidung sama melambatkan napas. Kira-kira ada lagi nggak? Terus yang ketiga hubungannya dengan posisi. Jadi kalau posisi kalau cenderung biasanya itu yang kecemasan overthinking kan sering menunduk seperti ini, ketekan. Jadi secara tidak sengaja paru-paru ikut ketekan ke lambung. Jadi kita nggak akan bisa maksimal napas pada saat napas. Jadi ingat kalau lagi nggak enak, nggak nyaman, atau lagi masalah pikir, kebanyakan mikir dan sebagainya, coba dinaikkan. Harus tegak gini ya. Hanya posisi kalau medis dia ekstensi. Ekstensi ini. Jadi seperti ini. Jadi atau yang paling gampang lah ceritanya. Kalau misalnya kita punya anak yang masih bayi kan, kita misalnya nangis dan sebagainya kan, kita sering ngasih
cerita, oh iya lihat ada jejak gitu. Ada jejak, ada. Tujuannya apa? Biar ekstensi. Ya, Ya. jadi begitu kita nengok ke atas, nah kesedihan atau apapun termasuk juga napas kan jadi lega, biasanya mengurangi. Karena kalau nggak percaya coba aja, kalau pas seperti ini tengadah, coba pikirin yang negatif, kesedihan apa, pasti nggak bisa. Kalau pas munduk gini, ya pikirin yang sedih ya otomatis langsung menangis dan sebagainya. Jadi lewat hidung, kemudian lambatkan napas sama atur posisi. Jadi ingetin aja pokoknya posisi yang enak itu memang bisa terus juga dengan cara pagi. Saya hari seperti ini. Ya. Lebih kan kalau napas biasa itu kalau kebiasaan gini. Jadi kalau ingat kalau dia mati terus lama-lama akan mengubah itu memang namanya kebiasaan kan tidak langsung ya, perlu waktu bisa ada sampai 21 hari dan sebagainya, tapi kalau dilatih terus itu ternyata bagus sekali. Dan itu enaknya kita kayak dapat panduannya seperti yang di awal tadi, kita punya HP, kita punya panduan, sekarang di tubuh ini ternyata kita punya panduannya, kita kasih itu dulu, kalau terlalu banyak nanti takutnya Baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa sekali pemirsa. Kali ini memang kita tidak hanya mengupas ya, konsep kesehatan tersebut ya, di mana tadi sudah dipaparkan sangat sekali oleh Pak Adi, kemudian di praktisi Kenter di Rumah Sakit Negara tadi katanya ada beberapa teknik, itu salah satunya teknik napas. Jadi 3 ya. Cara bernapas melalui hidung, terus selanjutnya cara melambatkan napas, dan yang ketiga itu posisi ternyata pemirsa. Nah, mulai hari ini setelah menonton video ini, nanti pemirsa yang di rumah semuanya nanti bisa dicoba itu 3 cara bernapas, guna apa? Untuk mengurangi overthinking kita, dimana nanti ketika kita sudah bisa mengelola pikiran kita, nanti akan berimbas juga kepada apa? Terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, kalau ini akan menjadi kepada konsep mungkin yang kita healing gitu ya, ya. Baik, terima kasih pemirsa ya, pada pertemuan acara kali ini. Kita sudah cukupkan terlebih dahulu ya pembicaraan kita dengan Pak Adi. Terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Mungkin lain kali kita undang, kita kulik lagi permasalahan self healing ini atau kesehatan tanpa obat ini lebih dalam lagi. Ya. Baik pemirsa, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan mengupas topik-topik yang lebih menarik lagi. Salam sehat ya, semoga kita selalu sehat bersama. Terima kasih.